Halo, jumpa lagi dengan saya Yansen Theophilus. Pada pembelajaran otomasi sistem manufaktur kali ini, saya akan membahas mengenai industrial robots. Industrial robots kita berbicara tentang pemanfaatan robot di dunia industri. Mungkin istilah robot ini bukan sesuatu yang tabu lagi ya untuk kita semua, karena sejak kecil, misalnya khususnya yang cowok-cowok, sudah dikasih mainan robot. Lalu masuk ke masa remaja, kita juga diberikan berbagai tontonan tentang robot, ya, sehingga istilah robot ini sudah tidak asing lagi buat kita. Namun, dalam pembahasan kali ini, saya akan secara spesifik membahas mengenai robot di dunia industri. Tentunya, robot di dunia industri bermanfaat, berfungsi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari sebuah industri tersebut. Jadi kita tidak fokus pada penampilan robotnya seperti apa, seperti di film Transformer, atau ketika kalian dulu punya mainan berupa robot yang satu badan utuh atau membentuk satu karakter tertentu, tapi di sini bagaimana robot ini bisa membantu industri dalam mengerjakan berbagai sektor operasi di sebuah perusahaan. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan kali ini. Berikut ini merupakan outline yang akan saya bahas. Yang pertama, kita akan membahas introduction mengenai industrial robots. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai anatomi dari robot di dunia industri. Lalu yang ketiga, kita akan membahas juga control system dari robot. Dan yang keempat, kita akan membahas sedikit mengenai engineering analysis dari robot di industri. Perkuliahan kali ini akan saya bagi menjadi dua video. Di video ini, video yang pertama, saya akan membahas outline yang nomor 1 dan nomor 2. Dan di video yang kedua akan membahas outline yang ketiga dan keempat, supaya videonya tidak terlalu panjang. Kita mulai dengan introduction dari industrial robots. Menurut American Institute of Robotics, robot merupakan manipulator yang memiliki fungsi yang bermacam-macam yang diprogram dan dapat direprogram yang berfungsi untuk melakukan berbagai pekerjaan ataupun aktivitas di industri. Ya, jadi kata kuncinya di sini robot adalah sebuah manipulator. Manipulator itu dalam arti sebuah benda yang dapat memanipulasi segala sesuatu. Dan di sini multifungsional ya. Jadi robot ini bisa mengerjakan berbagai jenis operasi. Bahkan sebuah robot bisa kita program untuk bisa mengerjakan berbagai operasi sekaligus. Ya, dan yang pasti robot ini diprogram dan dapat direprogram setiap saat untuk mengerjakan berbagai task yang kita perlukan di industri kita. Itu pemahaman robot dari American Institute of Robotics. Sedangkan menurut Groover, buku referensi yang kita gunakan, robot merupakan general purpose dan juga programmable machine processing. Jadi robot merupakan sebuah mesin yang punya tujuan yang general dan juga dapat diprogram untuk melakukan berbagai operasi dengan menggunakan certain anthropomorphic characteristic. Nah, apa itu anthropomorphic characteristic? Merupakan suatu karakteristik yang menyerupai manusia. Jadi anthropomorphic itu menyerupai bentuk tubuh manusia. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena nanti kita akan lihat bahwa penggunaan robot di industri ini prinsipnya mirip seperti bagaimana manusia bergerak. Jadi ada beberapa robot yang cara kerjanya mirip seperti tangan manusia dalam bekerja. Hanya saja tentunya robot mempunyai power yang lebih besar, akurasi yang lebih baik, dan sebagainya. Ya, maka dari itu, jangan heran nanti ketika kita melihat robot-robot di industri, itu karakteristik anthropomorphic yang digunakan itu tidak utuh sebagai satu manusia. Jadi misalnya ada robot yang hanya menyerupai bagian tangan manusia dari lengan atas sampai pergelangan tangan misalnya. Jadi nggak perlu ada wajahnya, nggak perlu ada badannya seperti kalau di film Transformer utuh menyerupai satu bentuk manusia robotnya. Sedangkan ini hanya bagian-bagian tubuh atau karakteristik manusia yang memang dibutuhkan untuk bisa melakukan operasi yang kita harapkan dari robot tersebut. Aplikasi dari pemanfaatan robot di dunia industri ada banyak sekali ya, mulai dari material handling, lalu menyeleksi stok,
lalu bisa juga proses welding, assembly lainnya, inspeksi, operasi apapun sepertinya bisa dilakukan dengan menggunakan industrial robots. Tinggal kita rancang nanti anatominya seperti apa, programnya seperti apa, sehingga apa yang biasanya manusia lakukan itu bisa digantikan perannya oleh industrial robots. Selanjutnya, kenapa industrial robots ini sangat powerful dan juga sangat penting di industri nowadays, khususnya untuk industri-industri besar ya. Yang pertama, jelas ya, robot di dalam sistem satu industri, di dalam operasi-operasi yang ada di dalam sebuah industri, itu mampu menggantikan peran manusia. Khususnya ketika berhadapan dengan situasi industri yang berbahaya, dapat mengancam manusia. Sehingga semua operasi-operasi yang kira-kira kalau manusia ditaruh di situ cukup berbahaya, kita bisa menaruh peran robot di situ. Misalnya untuk memproduksi produk-produk yang ketika dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, seperti contohnya lem tikus ya. Jadi ada beberapa industri juga di Indonesia menggunakan manusia memproduksi lem tikus. Mereka itu hanya menggunakan masker biasa, masker kain seperti biasa ketika mengoperasikan, mencampur bahan dan sebagainya. Dan dalam jangka pendek mungkin nggak kelihatan, tapi dalam jangka panjang itu sangat merusak organ-organ tubuh, khususnya bagian sistem pernafasan dari operator-operator kerjanya. Nah, untuk contoh kasus seperti itu, kita bisa memanfaatkan robot untuk bekerja di area-area tersebut. Nah, manusianya kemana? Manusianya bisa shifting ya, mengerjakan hal yang tidak bisa robot lakukan. Nanti kita akan bahas ya. Kalau misalnya manusia diganti robot, terus manusianya ngapain gitu ya? Tetap selalu ada ruang untuk manusia bisa mengaktualisasi diri itu ya, meskipun robot bisa menggantikan beberapa peran manusia di dalam sebuah sistem industri. Yang kedua, konsistensi, akurasi, dan juga repeatability dari robot yang bisa diandalkan dan belum bisa dicapai oleh manusia. Kita tahu bahwa robot sekali diprogram seperti itu ya dia akan melakukan seperti itu dengan akurasi, konsistensi, dan repeatabilitas yang sangat baik dibandingkan dengan manusia. Manusia kalau misalnya bekerja dalam kondisi mood yang lagi bagus dengan mood yang lagi jelek, misalnya bisa jadi hasilnya itu tidak maksimal meskipun manusia sudah dilatih sedemikian rupa. Yang ketiga, dapat direprogram. Apa keunggulannya kalau dapat direprogram? Kita tahu bahwa ketika bekerja dengan menggunakan manusia, maka ketika ada satu sistem kerja yang berubah di sebuah industri tersebut, kita butuh training. Ya, kita butuh training. Manusia juga perlu mengalami learning curve kalau kalian masih ingat di mata kuliah lainnya. Sehingga butuh waktu untuk manusia ini beradaptasi dengan istilahnya program yang baru dari sistem kerja tersebut. Sedangkan ketika kita menggunakan robot, setelah kita reprogram, tidak perlu ada masa training lagi untuk robot tersebut. Bahkan di penggunaan robot-robot di industri sekarang, kita bisa melakukan reprogramming tanpa ada machine breakdown, tanpa ada waktu si robot ini harus direprogram, karena kita pakai simulasi di komputer. Setelah simulasi itu sudah sesuai, maka kita langsung deploy programnya ke robot tersebut, sehingga langsung berubah ke sistem kerja yang baru, tanpa ada machine breakdown. Yang keempat, keunggulannya adalah robot sekarang di industri, di pemakaian di industri, semuanya dikontrol oleh suatu sistem komputer yang terintegrasi. Jadi, kalau dulu saat robot-robot ini baru dikembangkan, banyak robot ini harus dikontrol langsung. Kita harus langsung datang kalau misalnya mau melakukan reprogram, kita harus langsung melatih si robotnya. Nanti kita akan bahas di belakang ya, bagaimana cara kita memprogram robot. Kalau sekarang, robot ini bisa diprogram di satu sistem komputer yang terintegrasi, kita bahkan bisa kontrol gerakan dan juga ritme kerja dari robot ini dari rumah kita, tanpa harus datang ke tempat sistem kerja tersebut dilakukan. Karena ada keunggulan 4 keunggulan utama inilah kenapa industrial robot ini menjadi sangat beneficial ya.
khususnya untuk industri-industri besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa industri robot ini investasinya lumayan ya dibandingkan dengan investasi manusia. Maka kita harus beneran hitung kira-kira benefit dari robot ini sesuai nggak dengan investasi yang akan kita berikan. Sekarang kita bahas mengenai anatomi dari robot di satu sistem industri. Ya, jadi anatomi robot ini seperti yang sudah pernah saya bilang, sesuai dengan definisi dari Groover, pada umumnya memiliki anthropomorphic karakteristik. Ya, jadi memiliki karakteristik yang menyerupai manusia. Kita tahu bahwa sebelum ada robot, pekerjaan-pekerjaan operasional di satu sistem industri itu mostly menggunakan manusia. Ya, manusia menggunakan tangan khususnya ya. Hampir mayoritas dari gerakan-gerakan kerja manusia itu mayoritas menggunakan tangan. Ya, maka dari itu istilah manufaktur juga kalau kalian ingat ya, terdiri dari kata manus dan faktus yang artinya dibuat oleh tangan. Nah, maka dari itu anatomi dari industrial robot ini akan menyerupai sistem motorik manusia, khususnya sistem motorik di bagian tangan. Dimana kalau masih ingat sistem-sistem tubuh manusia yang berfungsi untuk memberikan aktuasi terhadap lingkungan sebagai aktuator dari tubuh manusia, itu adalah sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari sistem muskular, otot, dan juga skeletal, sistem tulang. Nah, anatomi dari robot ini juga menyerupai bagaimana sistem muskuloskeletal manusia bekerja. Ya, kita tahu bahwa tubuh manusia bekerja dengan memanfaatkan energi dari otot, gitu ya, dan juga ada sendi di situ. Sendi sebagai tumpuan pergerakan yang dapat menyebabkan pergerakan tubuh manusia. Dan juga di antara sendi dengan sendi itu dihubungkan dengan yang namanya link atau tulang. Ya, maka dari itu karakteristik yang mirip juga diterapkan pada anatomi robot, di mana robot memiliki yang namanya joints dan juga link. Ya, ada joints, ada link. Nah, joints ini ibaratnya dalam tubuh manusia adalah sendi. Ya, di mana sendi ini akan provide kita degree of freedom atau derajat pergerakan tertentu. Ya, di mana kita masih ingat ya dulu sendi ada macam-macam, sendi pelana dan sebagainya. Di mana setiap jenis sendi itu dapat mengakibatkan pergerakan dengan derajat tertentu. Begitu juga dengan joints pada robot. Joints pada robot juga akan menghasilkan derajat pergerakan tertentu dan ada macam-macam jenisnya. Mirip sekali seperti sendi manusia bekerja. Sedangkan links ya dianalogikan sebagai tulang di dalam tubuh manusia, di mana links ini berfungsi untuk menghubungkan antar joints. Ya, sehingga kita bisa katakan bahwa joints ini provide relative motion, sedangkan link itu menghubungkan ya, rigid members between joints. Berarti si link ini harus cukup kuat untuk menghubungkan gitu ya, antara joints yang satu dengan joints yang lainnya sehingga robot dapat bergerak sebagaimana mestinya. Tipe dari joints nanti kita akan bahas setelah ini, ada yang linear, ada juga yang rotary. Setiap joint akan menghasilkan yang namanya degree of freedom. Ya. Degree of freedom merupakan derajat kebebasan yang memberikan ruang lingkup kepada robot untuk bergerak pada akhirnya. Ya. Semakin banyak joints yang ada, maka gerakan yang dapat dihasilkan oleh robot tersebut tentunya akan semakin bervariasi dan akan menghasilkan jangkauan area kerja yang spesifik untuk robot tersebut. Setiap robot pada umumnya sampai sekarang itu memiliki 5-6 degree of freedom. Ya, kenapa? Karena pada umumnya 5-6 degree of freedom ini sudah menghasilkan derajat kebebasan yang cukup lengkap untuk area robot ini bekerja.
Ya, kalau kita menggunakan terlalu banyak joins yang tidak perlu, maka akan wasting cost ya di situ. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan degree of freedom yang terlalu sedikit, maka gerakan dari robot tersebut akan sangat terbatas tentunya untuk melakukan berbagai operasi yang kita perlukan. Robot memiliki, tadi robot terdiri dari joins dan juga link ya. Sekarang ketika kita bicara tentang konfigurasinya, robot memiliki dua sections ya di sini. Yang pertama adalah body and arms, yang kedua adalah wrist assembly. Ya, berikut contohnya. Jadi body and arms itu ibaratnya seperti lengan dari tubuh manusia. Itu yang fungsinya adalah memposisikan objek memposisikan objek di suatu ruang lingkup yang luas. Ya, itu body and arms. Nah, setelah body and arms, nanti akan nyambung ke yang namanya wrist. Ya. Wrist itu ibaratnya pergelangan tangan kita ya. Udah pergelangan tangan ke depan, ke area tangan kita yang fungsinya adalah memposisikan objek secara lebih detail. Ya. Jadi, ibaratnya body and arms itu lengan kita yang berfungsi untuk memposisikan secara luas. Ya. Sedangkan wrist assembly itu memposisikan secara detail. Nanti di ujung wrist assembly itu ada yang namanya end effector. Ya, end effector itu ini. Dari namanya kita sudah bisa menebak ya. End effector itu adalah bagian dari robot yang berfungsi untuk memberikan efek, memberikan impact ya, untuk mengoperasikan sesuatu. Kalau misalnya dia berfungsi untuk material handling, maka biasanya kita gunakan yang namanya grippers. Mirip seperti tangan kita, jari-jari kita gitu ya, untuk mencengkram dan memindahkan. Nah, end effector ini itu masuk ke dalam wrist assembly. Maka kita bisa katakan sections-nya ada dua, ada body and arms, ada wrist assembly. Di mana wrist assembly ini untuk mengorientasikan secara detail dan juga untuk mengoperasikan ya, di mana terdapat end effector di dalam wrist assembly. Selanjutnya kita membahas tipe-tipe dari joints. Tadi saya katakan ya bahwa joints ini layaknya sendi di dalam tubuh manusia yang provide motions ya, yang menghasilkan derajat pergerakan tertentu. Di dalam tubuh manusia ada sendi yang bisa berputar, ada sendi yang bisa bergerak linear, ada sendi yang bisa bergerak saling bergeser. Begitu pula pada anatomi robot. Jadi bisa dibagi menjadi translational motion dan juga rotary motions. Kalau translational dari namanya kita sudah jelas ya, pergerakannya itu translasi. Sedangkan untuk yang rotary motion dari namanya kita sudah bisa menebak ya bahwa pergerakannya itu adalah berputar ya, saling berputar secara relatif antar links. Nah, karena joints ini menghubungkan antar link dan link menghubungkan antar joints, maka setiap joints ini akan memberikan relative motions antar link ya. Ada yang namanya input link, ada yang namanya output link. Gerakan dari translational motion joints dibagi menjadi dua. Ada yang linear joints, ada yang translational joints. Bedanya rasanya cukup simpel ya untuk dipahami. Jadi kalau linear joints itu antara link yang input dan juga link yang output. Jadi link-link yang dihubungkan oleh joints tersebut itu gerakannya itu linear dan biasanya memiliki arah yang sama ya. Contohnya seperti ini. Jadi antara input links dengan output links itu gerakannya satu arah. Hanya saja dia bergerak menjauhi atau mendekati. Ya, itu yang dimaksud dengan linear joints. Sedangkan orthogonal joints dari namanya kita sudah bisa menebak juga ya bahwa gerakan yang di-provide antara input links dengan output links itu ortogonal ya, atau saling tegak lurus. Contohnya seperti ini, kita punya joints-nya di sini. Ya, input links-nya ini dan ini.
Jadi masih satu ya input links-nya. Sedangkan output links-nya ini. Ya, ketika joins ini provide motion, maka antara input dengan output itu akan bergerak saling tegak lurus. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang translational motion joins. Next kita bahas yang rotary motion. Untuk rotary motion ada 3 ya, rotational join, twisting join, dan juga revolving join. Kita akan bahas satu-satu apa bedanya. Yang pertama rotational joins. Ya, rotational joins itu memiliki ciri-ciri aksis atau sumbu putar dari rotasi itu perpendicular atau tegak lurus dengan aksis dari input atau output. Ya, contohnya saya punya input link, saya punya output link, anggaplah seperti itu ya. Saya mau berikan provide motion di antara kedua ini. Lalu bayangkanlah ada join ya, di sini ada join, di mana join ini punya akses sumbu putarnya di sini ya. Maka pergerakannya adalah seperti ini, antara input dengan output. Akan berputar seperti ini. Sehingga kita bisa katakan aksis dari join, sumbu putarnya, itu tegak lurus dengan akses dari input atau output linknya. Ya. Kemanapun dia bergerak selalu tegak lurus. Ya. Itu yang dimaksud dengan rotational join. Selanjutnya twisting join. Ya. Twisting join, ciri-cirinya adalah sumbu putar dari join atau sumbu putar dari rotasi yang terjadi antara kedua link ini itu paralel dengan aksis dari kedua link. Kembali lagi saya punya satu link, input link, satu output link. Ya. Bayangkan ada join di tengah sini, maka dia akan berputarnya seperti ini ya. Jadi yang merah, kalau kalian perhatikan akan berputar terhadap yang hitam. Ini yang dimaksud twisting join. Ya, dimana kalau diperhatikan sumbu putar dari join ya itu sama dengan sumbu putar dari output links-nya. Itu twisting join. Ya, sekarang kita yang ketiga, revolving join. Ya. Ciri-ciri dari revolving join atau type V adalah aksis dari output itu tegak lurus terhadap aksis dari rotations. Nah, kita pakai gambaran lagi ya. Ini input link, dan yang merah itu output link lagi. Bayangkan ada joins di sini. Ya, kita lihat ya. Aksis dari output, ya, aksis dari output itu tegak lurus dengan aksis dari rotation. Maka pergerakannya adalah seperti ini ya. Jadi yang merah akan berputar seperti ini terhadap input links-nya. Ya, kita lihat arah putar si output link-nya ini tegak lurus dengan sumbu dari output link sehingga kita bisa katakan dia revolving. Jadi itu perbedaan antara rotational, twisting, dan juga revolving. Kedepannya mohon dihafalkan juga ya untuk si notasinya. Tadi untuk yang linear joins type L, orthogonal joins type O. Lalu untuk rotary ada rotational type R, twisting type T, dan juga revolving type V. Ya, sehingga nanti juga kita akan coba menggambarkan kira-kira seperti apa anatomi dari robot yang mau kita buat. Selanjutnya kita akan membahas beberapa konfigurasi yang umum dari body and arms. Ya, jadi kita review kembali bahwa body and arms dan juga wrist punya fungsi yang berbeda. Body and arms itu seperti lengan dari manusia yang berfungsi untuk memindahkan atau memposisikan si wrist assembly sehingga dapat memposisikan benda nantinya. Jadi ada 5 common configurations, memang tidak terlepas 5 ini ya, tapi yang paling umum digunakan di dunia industri itu ada 5 konfigurasi, ada polar, cylindrical, Cartesian, joint arms,
dan juga SCARA atau Selective Compliance Assembly Robot Arm. Kita akan bahas satu persatu konfigurasinya seperti apa. Nah, untuk membedakan konfigurasinya seperti apa, kita biasa pakai notasi joints yang tadi sudah kita hafalkan ya. Linear L, orthogonal O, dan sebagainya. Yang pertama, Polar Configurations. Dia memiliki join notation TRL. Konfigurasinya seperti ini. Nah, ini cukup umum di dunia industri. Kenapa disebut dengan TRL? Biasanya notasinya itu kita mulai dari titik tumpu dari si robot terhadap lingkungan. Ya. Jadi kalau kita lihat, robot ini kan ada yang tertumpu di tanah, ada yang tertumpu di atas, ada yang tertumpu di tembok misalnya. Nah, kita selalu mulai notasinya dari titik tumpu awalnya terhadap lingkungan. Misalnya dalam contoh ini, dia itu menumpuk ke tanah ya, ditaruh di bawah. Ini tumpuannya ya. Kita lihat bahwa berarti input link yang pertama itu adalah yang warna biru ini. Sedangkan output linknya yang di sini, yang atasnya sini. Kita lihat ya, bahwa antara input link dengan output link itu terlihat sekali bahwa gerakannya itu termasuk twisting. Ya, karena sumbu dari setiap benda dengan sumbu putarnya itu sama. Maka notasi yang pertama adalah T. Nah, lalu output link dari notasi yang pertama tadi akan menjadi input link ya, untuk yang notasi keduanya, untuk pergerakan selanjutnya. Maka inputnya yang kedua adalah yang ini, dan outputnya yang ini. Ya, kita lihat motion di sini, ya, bahwa terlihat gerakannya itu adalah rotational. Maka notasi yang kedua adalah R. Selanjutnya output link yang kedua, output link untuk notasi yang kedua, itu yang ini, itu akan menjadi input link. Ya, sedangkan output linknya yang ini ya, yang warna biru muda. Kita lihat pergerakannya antara input dengan output. Oh, dia gerakannya translasi ya, atau linear. Linear ada dua, ada yang translational, ada yang orthogonal. Tinggal kita lihat ya, pergerakannya itu terhadap arah yang sama atau arah yang tegak lurus. Kalau kita lihat, arahnya sama ya, antara input link dengan output link. Hanya bedanya dia mendekat dan menjauh. Maka dari itu kita bisa katakan bahwa untuk yang ketiga notasinya linear. Ya, jadi begitu cara memberikan notasi, dan juga kalau kita mau mengembangkan satu robot baru untuk mengerjakan sebuah operasi, kita bisa juga mendesain gitu, kira-kira notasi, kira-kira konfigurasinya dari robot tersebut harus gimana untuk mengerjakan operasi yang kita mau. Itu yang polar. Kita masuk ke yang dua, cylindrical, dengan notasi TLO. Ya, dimana TLO ini dia provide motion yang paling bawah itu twisting ya. Twisting sehingga dia rangka utamanya ini bisa berputar 360 derajat. Lalu selanjutnya ada linear. Linear ini bisa membuat si n efektornya nanti naik turun. Jadi n efektornya nanti, contohnya ini, bisa berputar, bisa naik turun terhadap sumbu Z. Ya, lalu ada selanjutnya O atau ortogonal antara input links dengan output links. Ya, sehingga selain dia bisa bergerak naik turun, dia juga bisa bergerak maju mundur. Itu yang dimaksud dengan cylindrical configuration. Lalu yang ketiga, Cartesian coordinate. Untuk robot dengan konfigurasi Cartesian ini, ciri khasnya adalah semua gerakannya linear ya. Dia tidak provide gerakan yang rotational. Maka dia punya notasi LOO ya, dimana biasanya yang terbawah itu linear, dia bisa membuat si n efektor naik turun, lalu ortogonal lagi, lalu ortogonal lagi. Nah, dengan notasi seperti ini, maka dia bisa bergerak linear secara bebas di sumbu X, Y, maupun Z. Ya, karena biasanya linear yang pertama itu dia bisa bergerak di sepanjang sumbu Z, sedangkan gerakan ortogonal lainnya, joins ortogonal lainnya itu bergerak di sepanjang sumbu X dan Y. Tapi itu tergantung konfigurasinya ya. Kalau misalnya diletakkannya di tembok, mungkin
sumbunya tadi berbeda-beda antara X, Y, Z. Ini contoh penggunaannya ya di industri. Kalau kita lihat kira-kira operasi apa nih? Silakan dijawab dalam hati ya, operasi apa? Terdiri dari sliding joints kan yang membuat robotnya bisa bergerak secara bebas dan linear di sepanjang sumbu X, Y, dan juga Z. Untuk robot dengan tipe Cartesian ini ada yang cukup populer namanya gantry robots ya. Gantry robots ini pemanfaatannya banyak sekali ya di dunia industri. Cukup banyak untuk material handling, lalu sampai untuk membuat, kalian tahu globe ya, globe yang berbentuk bulat berisi profil gambaran bumi. Nah, itu juga bisa dibuat secara otomatis menggunakan robot LOO ini. Ya, jadi robot LOO ini bisa membantu kita menggambarkan profil ya, di mana profilnya itu harus digambarkan dalam bentuk 3D dalam sepanjang sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, jadi gantry robot ini banyak sekali fungsinya. Inspeksi, material handling, berbagai macam operasi, juga sampai ke operasi-operasi yang menggambar seperti itu. Selanjutnya, konfigurasi yang keempat, joint arm robot dengan notasi TRR. Konfigurasi seperti ini itu mirip sekali dengan bagaimana tangan kita bekerja. Nah, kalau tadi misalnya yang gantry robots atau Cartesian configuration itu gerakannya linear semua ya. Sebenarnya nggak mirip dengan tangan kita bekerja, tapi dia memang special purpose untuk semua gerakannya linear ke sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan untuk joint arm robot ini, konfigurasinya mirip sekali seperti tangan kita bergerak, di mana ini seperti lengan atas kita bergerak dengan twisting, gitu ya, twisting, lalu dilanjutkan dengan rotational, lalu ada rotational lagi. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah SCARA dengan notasi VRO. Ya, dimana yang awalnya itu dia ada revolving, dilanjutkan dengan rotational, lalu dilanjutkan dengan orthogonal. Ya, pemanfaatannya ini cukup banyak juga untuk memindahkan untuk material handling. Untuk material handling, dia bisa mencakup area rotasi yang cukup luas di sini. Karena awalnya dia revolving, lalu ada rotational, ada juga ortogonal supaya dia bisa naruh, ngambil, naik, lalu mutar, dan sebagainya. Juga bisa digunakan untuk inspeksi, untuk sorting material, dan lain-lain. Ya, jadi konfigurasi mana Pak yang paling bagus? Nggak ada yang bisa dibilang paling bagus ya. Kita benar-benar harus sesuaiin dengan area kerja di industri seperti apa yang kita mau, gerakannya seperti apa, baru kita sesuaikan notasinya. Ya. Kalau kalian beli robot atau ngembangin robot sendiri juga biasanya berawal dari kebutuhannya seperti apa, lalu pengen konfigurasi robotnya seperti apa. Itu tadi beberapa body and arms configuration. Sekarang masuk ke wrist configurations. Ya, jadi wrist ini seolah-olah seperti pergelangan tangan manusia yang menghubungkan antara lengan dengan end effector, yaitu jari-jari kita yang berfungsi untuk mengoperasikan sesuatu. Di mana wrist configuration ini berfungsi untuk memposisikan si robot ini secara detail. Ya, jadi kalau body and arm secara umum lebih global posisinya, kalau wrist configuration sudah sangat detail ya untuk menuju ke area kerja yang kita mau. Wrist assembly pasti di-attach ke end dari body and arms. Ya. Saya pernah bilang di awal bahwa biasanya robot ini punya 5-6 degree of freedom. Ya, kalau tadi kita lihat konfigurasi yang umum dari body and arms itu dia punya 3 degree of freedom. Nah, maka untuk yang wrist configuration ini biasanya sebuah robot itu punya 2-3 degree of freedom. Sehingga kalau yang body and arms dan juga wrist configuration di total itu akan jadi 5-6 degree of freedom ya. Nah, kalau yang lengkap dia punya 3. Yang pertama itu roll, yang kedua pitch, yang ketiga yaw. Ya, kalau dilihat konfigurasi yang lengkap seperti ini ya. Jadi ada roll, ada pitch, ada yaw.
Dimana yang roll ini biasanya menggunakan T-joint. T-joint ini berfungsi untuk gerakan twisting ya. Lalu untuk yang pitch menggunakan rotational dan yang yaw itu rotational lagi. Untuk beberapa robot yang lebih sederhana 5 degree of freedom, kita bisa buang satu di antara tiga ini. Tapi biasanya kita membuang yang R, ya. Sehingga yang duanya itu T, roll gitu ya, lalu satu lagi antara pitch atau yaw. Tergantung dengan sumbu mana yang kita mau manfaatkan untuk bergerak dan yang tidak. Nah, itu konfigurasi dari wrist. Dan di ujung wrist ada yang dinamakan end effector yang tadi sudah sempat saya bahas, di mana end effector ini adalah special tooling supaya robot ini bisa mengoperasikan sesuatu, perform specific task. Ada dua tipe dari end effector dibagi secara umum. Yang pertama, grippers, dari namanya kita sudah bisa menebak ya, penggenggam, yang berfungsi untuk tidak mengoperasikan si benda, tapi memindahkan si benda. Ya, mencengkram lalu memindahkan. Untuk apa, Pak? Untuk material handling, untuk inspeksi, untuk sorting material, dan masih banyak lagi ya. Atau untuk untuk proses casting misalnya. Kalau proses casting pakai tangan manusia menuang material berbahaya, kita bisa gunakan grippers ya untuk mencengkram ladle-nya lalu menuangkan ke dalam cetakan dan masih banyak lagi ya aplikasi lainnya. Lalu yang kedua tentunya tools ya. Toolsnya ini ada banyak sekali, misalnya untuk ngecat, untuk spot welding, untuk drilling, dan masih banyak lainnya. Ini contoh-contoh untuk grippers ya. Ini contoh untuk tools ya. Mekanisme robotnya seperti ini. Ini end effectornya. Untuk end effector berupa grippers, ada beberapa tipe yang umum digunakan sampai dengan saat ini. Yang pertama, yang paling populer, umum, dan cukup common untuk dibeli, itu adalah mechanical grippers. Ya, dimana biasanya mengandung 2 atau lebih fingers, ya, yang paling sederhana, 2 fingers seperti ini, tapi tentunya 2 fingers ini terbatas kalau misalnya bentuk benda kerjanya itu irregular. Kalau bentuknya itu box mungkin masih bisa digenggam, tapi kalau bentuknya irregular, seperti bola yang tidak beraturan atau benda-benda yang punya profil yang tajam, itu agak susah pakai ini. Maka ada juga yang fingersnya lebih dari 2. Ada yang 3, 4, 5, dan sebagainya. Tergantung kita sesuaikan dengan benda apa yang mau digenggam di situ. Lalu ada juga vacuum grippers menggunakan teknologi vakum, contohnya seperti ini. Vakum semua sudah tahu ya bagaimana sistem ini memampatkan udara di antara benda kerja dengan si grippers. Ya, proses pemampatan tersebut akan menyebabkan adanya saling tarik-menarik antara dua permukaan yang dimampatkan tersebut. Ada juga magnetized device, contohnya seperti ini, di mana memanfaatkan gaya magnet untuk mencengkram benda. Tapi tentunya magnetized device ini terbatas pada benda-benda metal, ataupun kalau benda bukan metal harus kita gunakan sebuah palet lagi, misalnya paletnya yang terbuat dari benda metal supaya bisa menempel. Ada juga adhesive device di mana grippers ini memanfaatkan adhesive materials gitu ya untuk menempelkan benda kerja pada robot. Adhesive kita tahu seperti lem dan sebagainya memanfaatkan gaya tarik-menarik antara dua material yang berbeda jenis. Atau mechanical device lainnya seperti hooks atau scopes ya. Hooks contohnya seperti ini. Ya, yang mana yang paling baik, Pak? Balik lagi, tidak ada yang paling baik di dalam pemilihan dari konfigurasi robot. Disesuaikan kembali dengan benda kerja apa yang dibawa, karakteristiknya seperti apa, gitu juga dalam parameter kerja lainnya seperti apa ya. Lalu yang kedua tadi tools. Kalau tools banyak sekali ya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, mulai dari spot welding, spray gun, arc welding,
ataupun spindle seperti untuk drilling, grinding, boring, dan sebagainya, assembly tools, heating torch, dan sebagainya. Nah, ini contohnya untuk spraying gun. Ya, dan ini contohnya juga untuk milling process ya. Berikut contoh bagaimana kita menggambarkan konfigurasi robot. Contohnya seperti ini ya, silakan mensketsa following manipulator configurations. Kalau ada waktu, silakan kalian juga belajar. Ini contohnya, misal kita punya yang A, itu TRT titik 2R. Nah, kenapa ada titik 2 di sini? Inilah yang membedakan antara yang mana yang konfigurasi body and arms dan yang mana yang menggambarkan konfigurasi wrist assembly ya. Ini contohnya sederhana, kita hanya pakai satu degree of freedom untuk bagian wrist. Konfigurasinya untuk yang A seperti ini. Jadi kita gambarkan untuk T twisting, twisting biasanya seperti ini gambarnya. Lalu rotational, lalu ada twisting lagi di sini. Wrist assembly-nya kita pakai rotational lagi. Ya, untuk yang bagian B dan C juga nanti kalian bisa coba latihan dulu baru dicocokkan dengan gambar yang ada. Yang perlu diperhatikan di sini gambarannya harus menunjukkan gitu, kayak twisting gini. Jangan sampai kalian gambarkan seperti rotational. Untuk twisting berarti antara input sama output itu kan masih punya arah yang sama ya dibandingkan dengan R. Untuk yang rotational, untuk menggambarkan dia itu berbentuk gerakannya rotational, maka antara input dengan output links kita berikan arah yang berbeda, ya dimana arah yang output linknya ini miring misalnya. Ini tuh seolah-olah untuk menggambarkan bahwa hasil dari rotationnya seperti ini gitu. Jadi kurang lebih begitu ya cara menggambarkannya untuk bisa menjelaskan dengan baik. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau kalian bisa gambarkan, ini kan hanya 2 dimensi dari bagian pinggir. Bisa juga kalian gambarkan dari depan, dari pinggir, dan juga dari atas. Kalau misalnya mau memperjelas penggambarannya dengan lebih detail. Ya, selanjutnya tadi kita sudah membahas ya berbagai konfigurasi robot. Nah, setiap konfigurasi dari robot ini akan provide yang namanya working envelope, atau mungkin kita bisa sebut yang lebih baik istilahnya area kerja dari robot. Area kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah maximum envelope, yang kedua adalah restricted envelope, yang ketiga adalah operating envelope. Apa bedanya 3 ini? Untuk maximum envelope, ini biasanya adalah pergerakan maksimum si robot yang kita rancang. Ya, pergerakan maksimum itu dalam arti tanpa kita mempedulikan operasinya seperti apa. Kira-kira kalau sebuah robot dengan konfigurasi seperti ini, itu maksimum dia bisa bergerak ke sumbu X, sumbu Y, sumbu Z relatif itu sejauh mana. Itu digambarkan dengan biasanya dengan garis saja ya, garis putih seperti ini. Ya, contohnya bisa kalian lihat di bawah. Ini yang atas ini tampak atasnya, sedangkan yang bawah ini tampak samping. Bahwa untuk konfigurasi robot seperti ini, itu dia punya pergerakan maksimum seperti berikut. Lalu yang kedua, restricted envelope. Nah, kalau restricted envelope ini biasanya disesuaikan dengan area kerja di sekitarnya. Jadi kalau maximum envelope ini nggak melihat lingkungannya ataupun operasinya seperti apa, benar-benar robot ini mampunya segimana. Sedangkan restricted envelope ini disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Jika misalnya ada robot lainnya di sebelah sini ya, dia juga kan harus bergerak gitu ya. Maka restricted envelope dari robot berikut itu adalah jauh segini misalnya. Ya, dikaitkan dengan lingkungan kerjanya. Kalau misalnya dia bergerak di area sini, maka berpotensi akan menimbulkan collision atau tabrakan dengan robot lainnya misalnya, ataupun dia menabrak satu hal, baik itu meja atau lemari atau apapun di sekitar dia. Ya, maka yang pergerakan yang direstrik oleh sistem kerjanya adalah seperti ini ya, berkaitan dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah operating envelope. Operating envelope dari namanya berkaitan dengan operasi yang dilakukan.
Ya, jadi meskipun restricted envelope-nya itu lebih besar, mungkin saja operasi yang perlu dilakukan itu hanya segini ya, dikit. Jadi seolah-olah si robot ini hanya bekerja itu cuman ngedrill gitu ya. Cuma melakukan proses drilling di sebuah meja. Mejanya itu misalnya ketinggiannya segini ya. Ya maka operating envelope-nya itu sedikit ya. Nggak semua restricted envelope itu dipakai. Ya, jadi ada 3 istilah working envelope. Ini yang harus kalian pahami. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan konfigurasi dari robot. Jadi di dalam sebuah industrial robot pasti ada juga sensor dan aktuator. Sensor berfungsi untuk memahami atau mengidentifikasi lingkungan kerja si industrial robot. Contohnya kita pakai proximity sensors atau limit switch itu untuk mengidentifikasi kalau misalnya ada hambatan di luar sana, itu robotnya nggak nabrak, dia berhenti misalnya. Ya, atau sensornya juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi di mana benda kerjanya, di mana saya harus bekerja. Gitu ya. Jadi sensor pemanfaatannya luas ya di dalam sebuah robot. Yang pertama, untuk mengontrol position dan juga velocity, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu dinamakan sensor internal. Dan yang kedua, eksternal, ya, untuk mengkoordinasi operasi. Tadi juga yang sudah saya bilang, untuk misalnya memposisikan, untuk mengidentifikasi posisi mana sih yang sudah tepat. Gitu ya. Jadi, robot sendiri mostly itu kontrol sistemnya, itu adalah closed loop, di mana pasti menggunakan sensor untuk mengidentifikasi posisi relatif dia terhadap benda kerja, untuk mengidentifikasi sudah benar nggak posisi saya, sudah benar nggak apa yang saya kerjakan. Ya. Kalian sudah belajar kontrol sistem, sudah belajar sensor dan juga aktuator ya, jadi sudah paham harusnya bagaimana closed loop sistem bekerja. Jadi itu bedanya, ada yang internal, ada yang eksternal. Itu pun tergantung ya, nanti kalian akan gunakan sensor apa saja di dalam sebuah robot, itu sangat tergantung dengan operasi apa yang dikerjakan, lalu area kerjanya seperti apa, apakah area kerjanya itu luas sekali atau sangat sempit. Kalau area kerjanya sangat sempit, maka kita harus taruh beberapa sensor supaya mencegah dia bergerak keluar dari restricted envelope-nya. Selain sensor, ada juga aktuator ya, atau di sini disebut dengan joint drive system. Di mana aktuatornya ditempatkan, karena tadi yang provide relative motion adalah joints, maka biasanya aktuator itu diletakkan di joints-nya ya, di mana aktuator yang diletakkan di joints-nya ini berfungsi untuk menggerakkan output link-nya. Joint drive system dari energi yang digunakan bisa dibagi 3, seperti yang sudah dibahas pada pembahasan aktuator, ada yang elektrik, ada yang hydraulic, ada yang pneumatik. Saat ini yang populer di dunia industri adalah elektriknya. Kita menggunakan motor AC ataupun DC. Motor DC biasanya untuk robot-robot yang relatif kecil, tidak membutuhkan tenaga besar. Kalau untuk yang membutuhkan tenaga besar di skala mass production, itu biasanya menggunakan motor AC. Ya, kenapa? Karena motor AC provide energi yang lebih stabil dan relatif lebih besar. Ataupun kita bisa gunakan hydraulic. Ya. Hydraulic juga masih menjadi pilihan karena bisa menghasilkan gaya yang sangat besar dengan effort yang sangat kecil. Ya, atau bisa juga kita gunakan pneumatik. Ya, pneumatik tidak sekuat hydraulic. Dalam kondisi tertentu bisa energi tersebut bisa tersedia di sebuah perusahaan atau industri ya, tekanan udaranya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan robot. Jadi itu tadi 2 bahasan di awal mengenai introduction dari industrial robots dan juga konfigurasi dari robot secara umum. Selanjutnya silakan kalian boleh istirahat dulu 5-10 menit sebelum kita bahas mengenai kontrol sistem robot dan juga engineering analysis dari robot di video part yang kedua. Ya, semoga tetap semangat belajar ya untuk video yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa.